Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang saya banggakan? Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan hasil operasi hitung bilangan cacat. Kalau pertemuan sebelumnya operasi hitung bilangan bulat, maka untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana menentukan hasil operasi hitung bilangan cacat. Dan untuk lebih memperlancar pembelajaran kita kali ini, tentunya kita harus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini akan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan juga kelancaran. Kita akan berdoa dengan membaca basmalah. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini tentunya tadi kita sudah dibahas di awal, kita akan menentukan bagaimana hasil operasi hitung bilangan cacat. Di mana dalam satu soal atau dalam kalimat matematika ada beberapa tanda. Di situ ada tanda tambah, ada atau penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Baik, bagaimana proses pembelajarnya? Kita lakukan bersama-sama. Contoh soal yang akan saya sampaikan adalah contoh soal yang lebih sederhana, ya, supaya dapat dipahami oleh anak-anakku semua. Yang pertama kita contohkan di sini ada soal 125 ditambah 25 dikurangi 50. Ini bilangan cacat yang sederhana. Di mana di sini ada 125, di sini ada tambah, di sini ada tanda pengurangan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, jika ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu kalimat matematika, maka bisa diselesaikan dari depan atau di sini dari penjumlahan. Di sini ada 125, maka kita jumlahkan dulu 125 ditambah 25. Berapa 125 tambah 25? Ya, betul, 150. Kemudian kita lanjutkan dengan pengurangan 50. Sehingga 150 dikurangi 50 menjadi berapa? Betul, menjadi 100. Sehingga hasilnya 125 ditambah 25 dikurangi 50 sama dengan 100. Ini di dalam satu soal terdapat penjumlahan dan pengurangan. Jika sudah dipahami, kita akan masuk ke soal yang kedua contohnya. Di soal kedua kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan cacat. Di sini Ustaz punya soal 25 dikali 6 dibagi 15. Dalam satu kalimat matematika atau dalam satu soal matematika, di sini terdapat tanda kali dan tanda bagi. Bagaimana cara penyelesaiannya jika dalam satu soal terdapat tanda perkalian dan tanda pembagian? Di sini 25 dikali 6 dibagi 15. Maka pada prosesnya perkalian dan pembagian sama pentingnya atau sama utamanya. Maka bisa kita selesaikan dari 25 dikali 6. Berapa 25 dikali 6? Ya, betul, 150. Baru dibagi dengan 15. Anak-anakku sekarang 150 dibagi 15. Ada yang tahu? Iya, benar. 150 dibagi 15 sama dengan 10. Jadi
Jika dalam satu kalimat matematika atau dalam satu soal matematika terdapat perkalian dan pembagian, maka bisa diselesaikan dari depan, atau di mana di depan sini ada perkalian. Bagaimana jika di depannya pembagian, di belakang perkalian? Bisa diselesaikan dari pembagian dulu, karena sama pentingnya perkalian dan pembagian. Sudah dipahami semua anak-anak semua? Baik, jika sudah dipahami dari contoh soal 1 dan 2, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, di mana di sini ada penjumlahan, ada pembagian, dan pengurangan. Kita contohkan di sini. Ketiga, bisa kasih spidol yang berwarna biru. 150 ditambah 100 dibagi 4 dikurangi 70. Di sini ada 4 buah bilangan cacat, 150, 100, 4, dan 70. Namun tandanya di sini ada 3 tanda. Pertama, tanda penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Dalam satu kalimat matematika ini, jika terdapat penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, mana yang lebih dulu kita lakukan? Mana yang lebih dulu kita lakukan penyelesaiannya? Ya, betul. Yang kita lakukan pertama adalah cari berapa hasil pembagian. Sudah? Oke. Hasil pembagiannya kita cari dulu berapa hasilnya. Kemudian baru kita gabungkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita hitung 100 dibagi 4. Ya, betul. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Kemudian kita gabungkan dengan penjumlahan dan pengurangan. 150 ditambah 25 dikurangi 70. Sehingga bentuknya penjumlahan dan pengurangan. Jika bentuknya sudah penjumlahan dan pengurangan, bisa dilakukan sama seperti contoh soal yang di atas. Kita lakukan dari penjumlahannya. 150 ditambah 25 menjadi, betul, 175. Gabungkan dengan pengurangannya 70. Sehingga 175 dikurangi 70. Berapa hasilnya? Betul, 105. Jadi jika dalam satu soal atau dalam satu kalimat matematika terdapat tanda penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, maka terlebih dahulu kita selesaikan bentuk pembagian. Bagaimana jika ini di perkalian? Maka kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian lebih penting atau lebih utama dari penjumlahan dan pengurangan dalam hitungan matematika. Bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah dipahami? Baik, terima kasih sudah bisa dipahami. Baik anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, terima kasih sudah belajar bersama Ustadz. Pada kesempatan kali ini tentunya tadi kita sudah bahas bagaimana menentukan hasil operasi hitung bilangan cacat. Tentunya dengan 3 macam soal yang sudah Ustadz berikan, mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz berikan, apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat kalian serap dengan baik-baiknya dan nanti dapat kalian berlatih agar lebih memahami lagi. Dan mohon maaf atas segala kekurangan Ustadz. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya atau pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.